Kalem aja lah, stay calm, stay calm. Sebenarnya ini konyol banget ya. Gimana ya? Kayak aku tuh capek gitu loh. Halo, kenalin gue Revalina Handayani, bisa dipanggil Reva. Jadi gue dari kelas 11 MIPA 6. Nah, gue Mahib, kelas 12 IPS 3. Lu jangan diliatin gini dong, malu. Saya kan pemalu anaknya. Bagaimana tipe pelanggan yang paling disukai? Bagaimana cara bagi waktu antara jualan dan tetap belajar? Yang pasti pelanggan yang beli banyak, yang ngasih ongkir, yang ngasih bonus juga sih kadang. Ya, tau lah. Terus yang sering beli juga. Percuma beli banyak kalau belinya sekali doang. Jadi kan Irregular Box ini kan saya sama teman saya nih ownernya. Nah jadi gimana cara bagi waktunya? Sejujurnya karena emang ini usahanya lebih ke fleksibel gitu, jadi kita bagi waktunya juga gampang, gak terlalu susah. Untuk mikirin konten yang di Instagram, itu palingan kita ambil waktu kosong kalau misalkan kita nggak ada kegiatan gitu. Jadi belajar tetap jalan, jualan juga tetap jalan gitu. Ya sih, itu doang sih kayaknya. Balik. Waduh, lanjut panjang juga nih pertanyaan. Apa hal yang paling bikin down dan gimana caranya balikin mood untuk jualan? Bagaimana awal mula bisa berjualan? Yang paling bikin down tuh pasti kalau kita udah buat banyak, terus ada aja problemnya gitu kan. Kayak ada yang basi lah, terus atau salah masukin apa, salah takaran. Kalau buatnya sedikit sih it's okay ya buat gua, cuman kalau buatnya banyak tuh kadang sakit hati aja sih, udah capek. Tapi ya buat gimana gua bisa tetap lanjut jualan, tetap mood buat jualan karena duit. Sebenarnya ini konyol banget ya. Jadi sebenarnya ini tuh kayak gak disengaja gitu. Kenapa bisa ngelakuin bisnis gitu kan? Pertama itu karena jadi temen gue itu tuh ada yang ulang tahun. Nah terus gue sama temen gue itu rencana bikin kado gitu kan, surprise. Nah itu tuh kayak bikin kayak makanan ditaruh di kardus gitu. Nah namanya itu snack box. Nah terus iseng-iseng bikin SG atau Instagram story gitu. Terus kayak jual snack box pernikahan, DM ke Instagram gue sama Instagram temen gue yang bantu buat. Nah terus tiba-tiba ada salah satu followers yang beneran mau beli gitu. Nah dari situ awalnya kan nggak disengaja ya. Jadi gue sama temen gue tuh kayak, hah ini beneran ada yang mau beli gitu. Nah dari situ barulah ada ide mau jualan snack box itu gitu. Kelihatan banget nih gue mata duitan. Apa motivasi kamu berjualan? Apa saja kejadian penting atau memorable pas jualan? Motivasi saya berjualan yang pasti dan yang satu-satunya adalah uang ya. Tanpa uang kita tidak bisa apa-apa. Emang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi kejadian pentingnya itu waktu itu tuh ada yang nge-DM di Instagram. Nah dia tuh mau beli snack box gitu kan. Nah gak disangka-sangka ternyata dia tuh dari luar kota. Karena itu tuh bener-beneran first buyer yang dari luar kota. Nah di situ gue sama temen gue tuh kayak seneng banget gitu dapat first buyer dari luar kota gitu. Kalem aja lah, stay calm, stay calm. Bagaimana tipe pelanggan yang paling disukai? Tidak disukai kan? Oh berarti yang tadi disukai ya? Berarti yang ini yang tidak disukai. Bagaimana tipe pelanggan yang paling disukai?
yang gak disukain sih yang pasti ya, dia yang belinya dikit. Tapi nggak apa-apa, tetap seneng saya kalau ada yang beli. Maksudnya bukan yang dikit ya, yang ya tau lah, rumahnya nih jauh nih, kadang suka ngajak COD, cuman COD-nya tuh nggak ketemu di titik tengah. COD-nya deket rumah dia, sama aja kan pas saya nganterin ke rumah dia. Itu sih udah mah nggak dapet ongkir lagi kan kalau COD mah ya. Terus juga kadang ada tuh yang suka minta dianterin ke rumahnya, tapi nyampe sana nggak dikasih ongkir. Kadang saya suka sedih. Gimana ya? Kayak aku tuh capek gitu loh. Tipe pelanggan yang paling disukai apa ya? Kayak ya dia udah tahu nih dia tuh mau bikin tema snack box apa, jadi dia tuh udah bener-bener nentuin. Jadi dianya bener-bener nggak ribet, dan kita juga sebagai penjual nggak ribet gitu. Jadi sama-sama menguntungkan kan kalau kayak gitu. Apa saja kejadian penting atau memorable pas jualan? Apa motivasi kamu berjualan? Wih, itu sih. Ya bener sih, betul-betul. Penjualan ya walaupun bagi orang-orang di sana di luar mungkin dikit ya, tapi bagi gue itu banyak sih. Menyentuh lebih dari 100 botol sekali PO itu gue seneng banget sih. Ya walaupun gue buatnya capek ya, sampai tengah malam, dari siang gue buat sampai tengah malam, nggak apa-apa. Itu sih. Terus apa lagi ya? Nggak ada sih, kayaknya itu sih yang paling memorable. Soalnya banyak duitnya. Motivasi saya sebenarnya yang udah diceritain tadi itu kan emang jualan ini kan nggak ada rencana apa-apa ya, jadi secara dadakan aja gitu. Kalau motivasi saya sih ya tadi yang udah diceritain tadi itu awalnya emang cuma iseng-iseng aja, ada yang mau beli, ya udah jadi kita dari situ tercetuslah ide buat ngadain jualan snack box ini atau usaha ini gitu. Anak di bawah umur 18 tahun dibiarkan mencari uang. Yes atau no? Yes. Karena saya di bawah 18 tahun. Saya mendukung diri saya sendiri. Alasannya karena kalau mau jualan menurut gue sendiri sih nggak ada batasan ya. Cuma dari yang mau jualan itu dia udah ngerti nih dasar-dasar mau jualan, kayak misalkan ngatur uangnya, terus beli apa ya kayak bahan-bahan pokoknya gitu. Jadi kalau misalkan mau jualan itu nggak ada batasan umur ataupun batasan-batasan lainnya gitu, dibebaskan asalkan sudah mengerti. Soalnya yang pasti biar anak-anak tuh bisa lebih mandiri lagi. Terus juga kan persiapan buat nanti di hari ketika dia udah dewasa, udah harus bisa sendiri, segalanya sendiri, nggak ketergantungan sama orang tua lagi. Itu sih menurut gua. Terus juga ya kalau pikirannya baik, positif mah buat meringankan beban orang tua sih. Seenggaknya dia nggak minta jajan lah sama orang tuanya. Oke, kedua, usaha harus membutuhkan budget atau modal yang besar untuk memulai wirausaha. No. Mulai wirausaha. No, Alasannya? karena yang penting usaha tuh kita mau mulai aja sih sebenarnya. Kalau kita mau mulai pasti ada aja caranya. Banyak kok usaha-usaha yang modalnya kecil, bahkan nggak pakai modal sama sekali, kayak yang itu tuh di IG tuh dropship. Nah kayak gitu kan dia sebenarnya nggak pakai modal awalnya, nggak pakai modal sama sekali. Terus yang kecil-kecil juga banyak. Nah usaha saya ini termasuk usaha yang modalnya kecil dari awal. Jadi ya gitu, usaha nggak perlu modal yang gede-gede asal kita mau aja. Sebenarnya sih tergantung dari dia jualan apa ya. Cuma kalau misalkan mau mulai usaha tuh nggak harus, budgetnya nggak harus besar-besar banget, karena kan target pembelinya mungkin nggak langsung banyak banget ya. Jadi mungkin bisa dari yang kecil-kecil dulu, mungkin dari teman-teman kelas dulu, atau mungkin dari tetangga-tetangga dulu gitu. Jadi kalau misalkan mau jualan nggak harus budgetnya atau modalnya itu besar. Oke, selanjutnya,
Yes. Karena siswa butuh makan. Karena apalagi kalau jualannya di sekolah ya, karena kan pasti pada lapar nih, pada nyari-nyari makanan atau minuman gitu. Pasti kalau makanan atau minuman tuh laris banget sih kalau di sekolah. Bukan siswa doang sih, sebenarnya semua orang butuh makan. Dan makan itu kan gak cuma sekali beli, pasti kayak kalau misalkan enak pasti dia beli lagi. Gak kayak yang baju atau usaha elektronik yang biasanya orang-orang belinya tuh lama gitu loh, kayak setahun baru beli lagi, sebulan baru beli lagi. Kalau makanan kan bisa kayak seminggu beli lagi, sehari mungkin beli lagi. Yang terakhir nih, misal ada anak seusia kamu yang mau berjualan tapi untuk modal dia belum punya dan akhirnya pinjam modal. Kamu setuju atau tidak dan gimana tanggapannya? No sih kayaknya. Minjem modal. Kurang setuju sih kalau buat minjem nih. Soalnya kalau prinsip saya, usaha tuh yang penting duitnya jangan minjem dulu lah, jangan ngutang. Biar nggak tahu sih, ini mungkin pikiran saya aja, biar lancar aja sih. Nggak tahu, saya pernah dengar dari orang-orang katanya kalau mau usaha itu usahain uangnya itu nggak minjem lah. Cuman ya nggak tahu yang lain, kalau saya begitu. Karena kalau misalkan udah pinjam-minjam itu nanti takut urusannya lebih lebih rumit lagi. Mungkin kedepannya kalau misalkan mau jualan bisa dipersiapkan dulu dari budget atau modalnya gitu, supaya kalau misalkan kita udah benar-benar siap 100%, baru kita bisa melaksanakan usaha tersebut gitu. Nah, jadi buat yang kalau misalkan masih ragu, pokoknya jangan ragu, jangan kemakan sama mindset atau negative thinking. Jangan takut. Karena kita kan nggak tahu ya kalau misalkan kita belum nyoba ya kan. Nah, makanya kalau misalkan kita ada niatan nih, kita mau jualan, tapi jangan terus kepikiran nih, ini bakalan laris gak ya, terus ini bakalan rame gak sih yang beli, kayak gitu kan. Ya jangan takut. Kalau gagal coba lagi, kalau gak laku promosiin lagi. Nah, kita kan nggak tahu kan selama kita belum mencoba atau belum berjualan. Nah, oleh karenanya dari situ kita harus bisa ngelawan negatif thinking yang ada di pikiran kita gitu tuh, dengan cara ya kita harus lakuin itu, just do it, jangan takut ya guys. Gitu sih. Nah, jadi ini kan ownernya tuh ada dua, gue sama satu lagi tuh namanya Gevira. Nah, jadi kita itu jualan snack box. Nah, jadi Irregular Box namanya, itu kalian bisa cek di Instagram ya, @irregularbox. Nah, jadi kita tuh jualan kado gitu. Nanti kalau misalkan kalian mau ngasih kado ke teman-teman atau ke keluarga dan segala macem, kalian bisa banget beli di Irregular Box. Jadi nanti kalian sebuah box yang isinya itu makanan yang unik gitu tuh, ada temanya, dari tema misalkan warna ungu dan segala macem deh pokoknya. Jangan lupa beli ya guys. Guys, saya menjual susu kurma. Gini. Jadi gua jualan di sini susu kurma sih. Ini gua sebenarnya ngelanjutin dari bunda ya. Dia awalnya jualan pas kayak mau arisan, ada yang mesen, ya baru dibuat gitu. Nah, karena gue emang lagi gabut waktu itu, jadi gue lanjutin aja, terus keterusan sampai sekarang. Harganya cuma 10.000, ini yang buat 250 ml, terus buat yang 1 liter harganya 35.000. Lebih murah. Ada IG-nya suskum.in. Cari aja di IG, jangan cari di YouTube. Slogan jualan ya. Iya. Beli suskum, beli. Oh, perkenalan. Asik gila, keren banget gue kayak gitu. Jijik gak sih? Boleh dipotong aja gak? Tapi gue pengen yang alasan gue tuh yang keren gitu lah, biar Mikir dulu, boleh? Oh, langsung. Aduh, dia telepon bang.
Oh, FM ya? Boleh ganti jawaban nggak? Tadi yang yes aja deh. Nggak bisa ya? Covid guys, lupa gue. Ulangin boleh gak sih? Kok pakai aku sih? Tapi lu pakai gue ulangin ya. Moto. Moto. Makasih guys.